Hai Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Samuel lagi. Saya saudara Ramka. Saya Tobias Widyasimbo. Nah, pada kesempatan video kali ini kami akan mengajak teman-teman di rumah untuk lebih mengenal Bapak. Nah, Bapak Abraham dalam iman Kristiani diceritakan dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Kejadian. Contoh beberapa ayat yang menyebutkan nama Bapak Abraham, dan yang pertama adalah Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim dan pergi ke tanah Kanaan pada Kejadian bab 11 ayat 31, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua adalah Allah berjanji untuk menjadikan Abraham sebagai bapak bangsa yang besar dan memberkati keturunannya. Itu ada pada Kejadian bab 12 ayat 2 sampai 3, dilanjutkan dengan bab 15 ayat 1 sampai 6. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang arti nama Bapak Abraham. Nama Bapak Abraham memiliki arti dalam bahasa Ibrani, yaitu ayah atau bapak. Ram atau Hamon memiliki arti yang diterjemahkan menjadi tinggi, agung, atau banyak. Jadi, arti nama Bapak Abraham adalah Bapak yang tinggi atau agung, atau dari banyak orang atau bangsa. Abraham dilahirkan dan dibesarkan di Ur Kasdim, sebuah kota kuno Mesopotamia. Sekarang ini menjadi negara Irak yang terkenal dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di Ur Kasdim, Bapak Abraham hidup di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala. Di tengah Abraham menjalani kehidupan sewaktu dia masih menerima panggilan pertama dari Allah untuk keluar dari tanah kelahiran dan menuju ke negeri yang ditujukan kepadanya. Itu masuk ke dalam kitab Kejadian bab 11 ayat 31, dilanjutkan bab 12 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, Abraham diperintahkan Allah untuk pergi ke Kanaan yang kemudian dikenal sebagai Tanah Perjanjian. Nah, di Kanaan pula Abraham mengalami berbagai peristiwa penting dalam hidupnya, seperti kelahiran Ishak, pengorbanan Ishak, dan pernikahan Ishak dengan Ribka. Lalu, dia juga pernah ke Mesir untuk mengungsi yang bertujuan untuk mencari makanan karena kelaparan yang melanda di wilayah Kanaan. Kemudian juga Abraham ke Beersheba untuk mendirikan mezbah dan memperbarui perjanjiannya dengan Allah. Bisa kita bandingkan dengan kitab Kejadian bab 21 ayat 22 sampai 34. Di dalam kitab Kejadian tidak secara eksplisit menyebutkan tanggal lahir dan wafat Bapak Abraham. Yang tersedia hanya berupa usia Abraham di berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Berdasarkan perhitungan usia dalam kitab Kejadian, diperkirakan Abraham hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, dalam perjalanan hidupnya, Abraham mempunyai istri yang bernama Sarah. Istri Abraham yang mandul, namun oleh Allah dijanjikan anak laki-laki. Maka di usia tua, Sarah melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Seiring berjalannya waktu, Ishak menikah dengan Ribka, yang dimana dia adalah pilihan dari Bapak Abraham ayah Ishak. Lalu Ishak dan Ribka memiliki anak laki-laki yang bernama Yakub, yang kemudian dikenal sebagai Israel. Nah, dari ayat kitab suci yang menceritakan dan menyebut Bapak Abraham, saya memiliki ayat favorit yang bisa menginspirasi saya. Seperti pada bacaan Kejadian bab 15 ayat 6 yang berbunyi, "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada beliau sebagai kebenaran." Nah, hal ini menarik bagi saya karena dapat memotivasi saya
agar kita terus percaya kepada Tuhan dalam semua kehidupan yang saya jalani. Saya juga mempunyai ayat favorit yang menginspirasi saya. Itu kitab Kejadian bab 17 ayat 4 yang berbunyi, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, hal ini dapat menjadi pelajaran yang penting untuk kita yang percaya bahwa janji Allah untuk kita semua itu pasti. Kalau saya, ayat favorit saya terdapat dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 19 yang berbunyi, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepada Abraham. Semua hal ini dapat kita pelajari sebagai panduan kita agar kita bisa bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan orang dalam jalan kebenaran. Nah, dari kisah Nabi Abraham, dalam Alkitab menawarkan banyak sekali pelajaran berharga yang dapat dipetik dan dilakukan oleh anak muda masa sekarang ini. Contohnya yang pertama adalah iman yang kuat dan keteguhan hati dapat menjadi menambahkan kepercayaan teguh pada satu Tuhan. Yang kedua, keberanian dan ketegasan, yaitu berani melawan ketidakadilan. Yang ketiga adalah kedermawanan dan kepedulian sesama. Nah, dalam ini kita bisa membangun hubungan baik dengan orang lain. Baik, terima kasih. Begitu cerita singkat dari kami untuk teman-teman lebih mengenal Bapak Abraham secara lebih dekat kembali. Mungkin itu dari kami. Saya Agil. Saya Tobi. saya Putra. Kami semua pamit undur diri dan terima kasih.